juga diagram alir, yaitu adalah rangkaian yang berisi simbol-simbol yang menjelaskan isi dari sebuah proses alur kerja dari suatu sistem. Bagi seorang sistem analis atau programmer, flowchart ini merupakan dasar dari pemrograman yang perlu dipahami. Jenis-jenis flowchart. Yang pertama, flowchart system. Berfungsi untuk memberikan suatu gambaran flowchart, alur kerja suatu sistem secara menyeluruh dan menjelaskan urutan prosedur-prosedur yang ada pada sistem. Yang kedua, flowchart paperwork atau dokumen. Ini lebih spesifik kepada manajemen berkas, dokumen, laporan, surat-surat, dan lain-lain. Yang ketiga, flowchart schematic. Ini memiliki kelebihan pada tambahan beberapa gambar-gambar teknis yang lebih detail. Yang keempat, flowchart program. Isinya menjelaskan mengenai gambaran logika dari algoritma pemrograman. Yang kelima, flowchart process, yaitu penggambaran dari suatu proses besar dengan menganalisis langkah-langkah berikutnya dalam suatu prosedur sistem. Selanjutnya, simbol flowchart. Yang pertama, terminator, yaitu simbol yang menunjukkan awal dan akhir suatu proses. Yang kedua, proses, yaitu simbol yang menunjukkan kegiatan yang sedang diproses oleh komputer. Yang ketiga, decision, yaitu untuk melanjutkan proses selanjutnya tergantung dari kondisi yang telah ada. Yang keempat, document. Ini menunjukkan dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Yang kelima, multiple document, yaitu simbol yang menunjukkan dokumen dalam bentuk fisik lebih dari satu. Yang keenam, data storage, yaitu simbol yang menunjukkan penyimpanan data dengan berbagai format. Yang ketujuh, internal storage, yaitu simbol yang menunjukkan penyimpanan data bersifat lokal. Kedelapan, ada tipe data, yaitu simbol yang menunjukkan berbagai jenis tipe data. Yang kesembilan, ada database, yaitu simbol yang menunjukkan penyimpanan data. Yang ke-10 ada input atau output, yaitu simbol yang menunjukkan proses input output data. Yang ke-11 ada display, itu simbol yang menunjukkan informasi yang akan ditampilkan kepada user. Ke-12, manual operation, itu simbol yang menunjukkan inputan data yang dilakukan secara manual. 13, ada merge, yaitu simbol yang menunjukkan penggabungan antar proses. Ke-14, ada manual input, yaitu simbol yang menunjukkan inputan data yang dilakukan secara manual. Ke-15, ada connector, yaitu simbol yang menunjukkan penghubung di chart dan halaman yang berbeda.
Selanjutnya ada manual operation, simbol yang menunjukkan operasi secara manual. Sekarang kita membuat flowchart secara sederhana. Kemudian cara membuat flowchart sederhana yang baik dan benar. Silakan perhatikan gambarnya. Nah, silakan disimak. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her.